Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Pada sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, pada hari ini kita ke materi wawasan global, yaitu yang Ibu ngambil topik 1, yaitu kebinekaan global dunia yang berwarna. Ya, dunia yang berwarna. Nah, setelah mempelajari topik 1 ini tentang kebinekaan global, peserta itu diharapkan memahami konsep-konsep kunci, realitas keberagaman, mampu menganalisis macam-macam kerentanan serta implikasi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, mampu mempraktekkan keberagaman dengan pendekatan yang beragam. Nah, ini capaian pembelajarannya ya. Terus, nah ini coba Ibu mau tanya, ini mulai dari diri, yaitu pertanyaan pemantik ya, mulai dari diri kita sendiri. Apa jadinya jika dunia ini seragam? Semua manusia itu warna kulitnya sama, terus bahasanya sama, dan budayanya sama. Apa yang akan terjadi? Coba menurut kalian gimana? Kalau manusia di sini di semua ini dunia ini sama, rambutnya sama atau hidungnya sama, matanya sama, berarti sama jadi kembar semua. Gimana jadinya dunia ini kalau seragam? Bisa membedakan. Terus apa lagi? Lucunya. Jadi gimana? Semua jadi kembaran semua ya. Terus apa lagi? Kalau semua sama, kulitnya sama, bahasanya sama, pokoknya budayanya sama. Kalau di sini seragam semua yang ada di dunia ini. Ya. Terus yang kedua, apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Pernah nggak? Pernah. Kalau pernah atau ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara apa? Korea. Terus apa lagi? Jepang. Terus Inggris. Jadi nggak mau di Indonesia ya? Nah itu, jadi kalian berbeda-beda ya. Ada yang mau jadi mau dilahirkan di Korea ya. Terus ada mau yang dilahirkan di Jepang. Terus ada lagi yang mau dilahirkan di mana tadi? Amerika, Rusia. Itu hak kalian semua, bebas ya. Nah itu. Terus menurut Anda, apakah dunia saat ini damai-damai saja? Tidak. Contohnya apa kalau tidak damai? Terus ada lagi enggak? Yaitu jadi menurut kalian itu dunia ini saat ini tidak damai ya, tidak damai itu. Nah, aktivitas kalian. Sejak dahulu kala manusia itu bermigrasi dari tempat asalnya itu menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ini gambarnya migrasi. Nah, ini sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, ini selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Nah, ini gambarnya. Jadi berbagai ras ya. Jadi bangsa hidup berdampingan dengan damai. Udah kelihatan ini. Nah, namun ada pemimpin negara yang kelompok yang anti pendatang. Mereka menginginkan negara mereka dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Nah, misi Anda adalah mengembalikan sosok-sosok di samping ini ke tempat asalnya.
Nah, seperti tadi dulu. Nah, ini berarti ini kira-kiranya orang mana? Ya ada Kanada, terus tuh Meksiko, Brazil, Argentina, Afrika, Spanyol, Arab, itu orang mana? Jadi orang ini harus dikembalikan ke daerah mana? Meksiko. Nah, buatlah catatan refleksi dan diskusi menjawab beberapa poin-poin ini. Bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi. Nah, ini tadi nanti kita dibuat jawaban-jawabannya ya. Apa yang disebut penduduk asli, apa yang lahir di tempat asli, atau kita jawab sekarang. Bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migran? Gimana? Bagaimana jadinya? Nah, kalau tidak dibolehkan adanya migran, jadi harus tinggal di tempat asalnya saja. Misalkan ya jangan yang ke mana? Ke pekerja di Malaysia atau kerja kemana gitu. Jadi kita harus kerja di bangsa kita sendiri aja, di Indonesia misalnya gitu. Nah, harus bagaimana jadinya? Nah, terus apa yang disebut penduduk asli? Penduduk asli, apa yang dimaksud atau yang disebut penduduk asli? Apakah yang lahir di tempat itu? Yang penduduk asli. Seperti ada KTP ya, KTP itu ciri identitas. Itu asli itu, tapi pas lahirnya di misal di KTP-nya seperti ibu sekarang. KTP misal di Kalibundar, tapi lahir di Cimampar. Berarti ibu asli orang penduduk mana? Nah, itu berarti asli penduduk. Jadi yang disebut penduduk asli itu yang itu lahir di tempat. Nah, jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Harus gimana? Bagaimana agar manusia itu bisa hidup berdampingan dengan damai? Ya, terus apa? Hidup rukun terus. Nah, itu. Nah, ini konsep ya. Kita satu kesatuan yang berbeda. Nah, dengan alat tes DNA, kita akan sadar yang tadi ya, yang penduduk asal. Apa? Nanti asal kita itu harus ada tes DNA. Misalkan tadi asli Indonesia atau asli Cina atau asli mana. Dengan alat tes DNA, kita akan sadar bahwa ternyata di darah kita ada unsur beragam bangsa. Ya, video di bawah ini menyadarkan kita bahwa tak ada ras yang 100% itu murni. Ya, jadi kalau tadi mau yang ke Korea, kadang-kadang kalau kita di tes ini bisa darah kita ini tidak semua darah Indonesia, ada campuran-campurannya. Nanti kita lihat videonya. Nah, semua adalah gabungan dari berbagai bangsa, itu pada akhirnya kita akan terhubung pada sumber yang sama. Nah, kita lihat ini hasil tes DNA yaitu. Perhatikan video ini. Lemot. Gak lihat semua.
ini ya sampai samaan dengan tren lain gitu ya. Iya ya. Kalau nggak salah masuk 4% itu Indonesia, Filipina sama Malai. Lalu 33% Thai dan Kamboja. Lalu 1,8 itu Mesoamerikan. Itu kayak kalau nggak salah sih kayak Peru, Bolivia, Argentina dan lain-lain itu sama India. Sebenarnya cuma ya kalau dirunut sampai kira-kira 4 generasi ke belakang sih nggak ada, nggak banyak orang yang harus etnis tertentu. Jadi ya saya juga mikirnya kayaknya kalau saya nggak mau jadi 100% karena ayah ibu aja udah beda, oh masih merasa Indonesia lebih Indonesia sih. Cuma ya itu karena setelah tahu mungkin jadi dirasa kayak mungkin untuk orang-orang apalagi yang kalau sering baca berita atau dengar soal rasis atau apa, sedangkan mungkin hampir seluruh manusia itu ada etnis-etnis lain di dalam DNA-nya, jadi ya harusnya nggak ada lagi kayak gitu. Saya orang Indonesia gitu kan, itu sebuah konstruksi yang administratif yang karena di dunia itu harus ada negara, harus ada pendataan administratif ya. Itulah kita kayak harus gitu, harus mengidentifikasi diri kita itu siapa gitu pada itu kan, menuju pada sebuah bentukan, sebuah konstruksi yang kita bikin sendiri, geografis, secara geografis, secara demografis, gitu, aku siapa. Kebetulan mungkin karena perjalanan nenek moyangku, ya aku nemploknya di wilayah yang sekarang dinamai dengan Indonesia, Nusantara, itu aja. Dan ya kita manusia gitu kan, sama-sama punya rumah. Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramaut, dari Yaman. Dan ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sebetulnya. Ternyata ada 10 percampuran DNA, 10 nenek moyang dari beragam buyut. Menurut saya itu sesuatu yang memang menunjukkan kita memang bukan, tidak bisa dipinpoint hanya dengan satu asal atau satu tanah saja, Bu ya. Kita adalah apa yang kita pilih untuk kita menjadi. Merupakan bagian dari alur kedatangan migrasi atau Afrika, orang luar dari Afrika. Cuman dengan banyak sekali gelombang migrasi yang datang ke Indonesia, tidak hanya sekali, tapi beberapa kali. Orang yang pertama kali datang di Indonesia itu adalah orang-orang yang sekarang kita bisa lihat mereka yang memiliki keturunan Papua ya, yang ada di wilayah Papua sekarang. Itu mereka yang pertama kali datang mendiami wilayah Indonesia di politik saat ini ya, tapi pada saat itu wilayah Afrika Papua. Tidur. Gelombang terakhir itu adalah pada masa historical, pada masa sejarah itu orang-orang yang trader ya, yang dari Cina, yang dari Middle East, dari Arab, dari India, yang sekarang jejak genetiknya sangat jelas ada di bisa kita lihat di Papua
masih produksi atau image. Kita tahu semua sejak 2011 makin tinggi, makin jangka dan itu yang membuat kita di historia yang tidak kita harus membuat sesuatu untuk kita bahwa Indonesia ini satu konsepsi politik yang diangkat yang diciptakan pada awal itu sehingga istilah asli tidak asli ini membimbing tidak apalagi melainkan seorang individu warga negara Republik Indonesia diakui karena satu individu dengan warga negara dan dalam konstitusi kita tidak ada satu keharusan seorang warga negara Indonesia itu harus memiliki satu etnis tetap memiliki satu agama yang sama. Keberagaman itu sesuatu yang harus diakui dan justru dirayakan. Saya merasa sekarang tendensi orang melihat keragaman atau perbedaan sebagai sesuatu yang menakutkan dan kemudian disembunyikan dan khawatir justru akan menjadi pemicu keretakan. Justru menurut saya we have to celebrate keberagaman itu dengan cara yang memang membicarakan ini secara terbuka, melakukan berbagai eksperimen seperti apa yang dilakukan di DNA itu untuk lagi-lagi membuktikan premis betapa beragamnya kita dan tidak ada satu yang bisa mengklaim sebagai orang Indonesia asli gitu ya. Itu untuk menunjukkan dan membuktikan premis betapa kita orang yang begitu berbeda-beda dan sekali lagi memperkuat keyakinan bahwa Indonesia itu bukan soal garis keturunan atau dari mana kita berasal. Yang menjadikan kita Indonesia adalah niat dan upaya bersama untuk membuat negeri ini bisa menjadi rumah. Nah, itu barusan kalian sudah menyimak ya pengertian tadi, yaitu hasil tes DNA. Kita tinggal atau lahir di Indonesia, tapi kalau kita dites DNA itu jadi di darah kita itu ada bermacam-macam daerah, bermacam-macam negara. Yang barusan kita lihat ada yang misalnya tinggal di Indonesia, tapi dari darah kita itu ada campuran-campuran daerah lain kalau kita mau tes ya. Nah, itu udah mengerti yang barusan? Selanjutnya nah, ragam manusia itu ragam bangsa, ragam bahasa ya. Ragam manusia, ragam bangsa, ragam bahasa. Nah, bisakah Anda mengucapkan terima kasih, permisi, dan minta maaf dalam ragam bahasa dunia? Bisa enggak? Bisakah Anda mengucapkan terima kasih, permisi, dan minta maaf itu dalam ragam bahasa dunia? Ya, ada yang kalau kita itu berarti belum bisa beragam-ragam dunia. Baru bisa apa? Berapa negara? Ini bahasa Inggris ya. Itu. Yang ketiga, keragaman tingkat kecerdasan. Ya, 3A, keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Ini 3A. 3B, orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. 3C, orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas
cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas. Nah, ini coba lihat lagi. Tong nundutan, ningali video teh kalaka pareureum narundutan. Sok, semangat. Lihat, sok. Perhatikan. Jaringan. Ini adalah cerita dua orang sahabat Ijul dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama, karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap yakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagi komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana. Sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul gak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei Peacegen, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini nggak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal dan Ijul sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijul punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijul. Jadi, kalau kamu mau sukses, tidak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Nah, itu kalian mau jadi apa? Siapa barusan? Mau Ijal atau Ijul? Ya, jadi kita itu harus berwawasan luas ya, harus pergaulan kita harus luas. Nah, soalnya konsep keempat yaitu kerentanan, yaitu separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang kaum imigran, yaitu hasil studi Universitas Bielefeld. Yang keempat masih kerentanan, di Amerika Serikat terjadi peningkatan tindakan intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Nah, ratusan ribu orang Rohingya meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri
dari seragam ekstremis Buddha yang didukung pasukan keamanan Myanmar. Nah, yang kelima itu kunci sukses abad ke-21. Ya, yang kelima, kunci sukses abad ke-21 yaitu penyelesaian masalah inovatif, yaitu menyelidiki masalah dunia nyata dan menemukan cara yang unik untuk menyelesaikannya. Terus pemikiran kritis, yaitu menganalisa topik-topik yang kompleks dan mempelajari kosakata akademik untuk mengarahkannya ke persoalan yang berbeda. Itu yang ketiga, itu pembaca yang baik, yaitu belajar tentang dunia baik melalui tulisan fiksi maupun ilmiah. Terus eksplorasi investigatif, yaitu mengembangkan keterampilan penelitian dan menggunakan teknologi untuk menemukan solusi. Terus yang kelima yaitu komunikator kreatif, yaitu mengeksplorasi sudut pandang yang berbeda dan menggunakan bukti untuk mendukung dan mengekspresikan ide-idenya. Terus yang terakhir, pembelajaran yang pandai, yaitu membangun fondasi keterampilan yang kuat dan terus mengembangkannya. Nah, ini kunci sukses abad ke-21. Ya, ini kunci-kuncinya. Jadi kalian itu kalau mau sukses, ini yang barusan dibaca barusan ya. Nah, belajar toleransi dari berbagai negara. Nah, cari teman dari negara lain untuk mendiskusikan hal-hal di bawah ini. Gunakan salah satu aplikasi global chat. Nah, ini apakah dia penduduk asli negara tersebut? Yang kedua, bagaimana dia melihat pendatang? Yang ketiga, bagaimana orang yang beragam bangsa, budaya, dan agama hidup di negaranya. Nah, topik 1 yang kita bahas hanya sampai di situ. Mudah-mudahan materi ini ada manfaatnya dan bisa menambah wawasan kalian ya. Nah, untuk itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.